Media Thailand soroti barbarnya Liga 1 2023-2024 setelah insiden berdarah Elias Dolla. 5 negara yang bisa jadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Pratama Arhan bukan pemain pertama timnas Indonesia yang jadi korban keganasan pelatih Tokyo Verdy Hiroshi Jofuku. Beda dengan Asnawi, nasib striker timnas Vietnam di Korea Selatan mengkhawatirkan. PSSI akhirnya mulai menyelesaikan masalah utang yang mencapai hampir 100 miliar rupiah. Media Thailand, Sport, menyoroti barbarnya Liga 1 2023-2024 setelah insiden berdarah Elias Dolla. Sport mengklaim insiden tersebut begitu brutal karena bek timnas Thailand itu mendapat tendangan hingga pukulan dari lawan yang menyebabkan sang pemain mengalami pendarahan. Insiden horor itu terjadi di laga Borneo Football Club versus Bali United pada pekan kedua Liga 1 2023-2024. Tak pelak, media Thailand yakni Sport menyoroti insiden brutal yang terjadi dalam laga pekan kedua Liga 1 2023-2024 itu. Media negeri Gajah Perang itu mengklaim Elias Dolla bukan hanya ditendang, namun juga dipukul. Dua janji untuk membawa Elias ke rumah sakit setelah ditendang di kepala hingga dipukul beberapa saat, tulis judul artikel Sport. Bermain brutal. Elias Dolla, bek timnas Thailand yang bermain di Liga Indonesia harus dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin setelah mendapat tendangan di kepala dalam pertandingan Liga 1 Indonesia. Tambah pernyataan media Thailand itu. Lebih lanjut, Sport juga menyoroti kejadian yang dialami Elias Dolla sebelumnya saat mendapat tendangan di kepala pada laga pekan pertama Liga 1 ketika Bali United bersua PS Sleman. Kala itu, bek timnas Thailand tersebut hampir mengalami cedera parah. Elias Dolla mendapat tendangan dari lawan di wajah hingga dia hampir cedera serius, tulis Sport melanjutkan. 5 negara yang bisa jadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Sejatinya sampai saat ini PSSI belum mengumumkan negara mana saja yang akan menjadi lawan skuad Garuda di FIFA Matchday selanjutnya. Kemenangan wajib diraih agar ranking timnas Indonesia bisa beranjak dari posisi 150 FIFA. Lantas agar bisa memetik kemenangan dan memiliki poin yang besar, siap lawan yang harus bisa dihadapi timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2023 nanti. Berikut 5 negara yang bisa jadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Di urutan kelima ada timnas Bolivia. Timnas Indonesia sempat nyaris melawan Bolivia di FIFA Matchday Maret 2023. Namun, Bolivia kala itu lebih memilih melawan negara lain. Tentunya penawaran ulang bisa dilakukan PSSI. Secara kualitas, Bolivia berada di peringkat 100 besar, tepatnya mereka bertengger di posisi 83 dunia. Yang keempat ada timnas Tajikistan. Tajikistan juga pernah dijadwalkan menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2023. Namun, negara tersebut lebih memilih melawan Uni Emirat Arab dan Kuwait. 3. Timnas Kenya selain Tajikistan dan Bolivia, tim asal Afrika, yakni Kenya juga pernah diisukan menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Maret 2023 lalu. Namun, negara tersebut memilih tak menerima undangan dari FIFA untuk bertanding. Beredar kabar bahwa peringkat 105 FIFA itu menolak tawaran bertanding melawan timnas Indonesia karena posisi ranking skuad Garuda yang terlalu jauh. Tentunya akan sangat menarik jika PSSI kembali mengajak bertanding dan Kenya menerimnya. Sebab itu akan menjadi sebuah ajang pembuktian yang manis. Yang kedua ada timnas Malaysia. Sebelumnya, Ketum PSSI, Erick Thohir sempat menyatakan sulit mengagendakan laga melawan Malaysia di FIFA Matchday September 2023. Pasalnya, menurut Erick Thohir, Federasi Sepak Bola Malaysia sudah menetapkan lawan mereka di September nanti. Akan tetapi, pihak FA membantah kabar tersebut dan sejauh ini baru Cina yang pasti. Sehingga, ada peluang satu slot lagi bisa mempertemukan timnas Indonesia versus Malaysia.
Yang pertama ada Timnas Turkmenistan. Ketum PSSI, Erick Thohir sempat menyinggung Turkmenistan ketika membicarakan siapa lawan Timnas Indonesia selanjutnya. Menurut Erick, Turkmenistan bisa saja menjadi lawan Garuda karena proses mengundangnya mudah, tidak seperti jika mengundang Argentina dan negara top lainnya. Pernyataan Erick Thohir itu lantas membuat banyak pihak merasa ada peluang Timnas Indonesia menghadapi negara peringkat 138 dunia tersebut. Bila melihat dari ranking, perbedaan yang tak terlalu besar itu juga membuat peluang Timnas Indonesia menang semakin besar. Pratama Arhan bukan pemain pertama Timnas Indonesia yang jadi korban keganasan pelatih Tokyo Verdy Hiroshi Jofuku. Lantas, siapa pesepak bola pertama Indonesia yang kesulitan menembus skuad utama Hiroshi Jofuku? Jawabannya adalah pemain yang kini berstatus tanpa klub, Irfan Bahcedim. Setelah meninggalkan Persema Malang pada 2013, Irfan Bahcedim memilih abroad alias berkarier di luar negeri. Irfan Bahcedim pernah ditangani Hiroshi Jofuku pada 2014-2015. Pemegang 40 caps bersama Timnas Indonesia ini awalnya berkarier di Thailand dengan memperkuat Chonburi FC dan Nakhon Ratchasima. Setelah 1 tahun merumput di Thailand, pemain keturunan Indonesia, Yaman Belanda ini mendapat tawaran dari klub kasta teratas Liga Jepang, Ventrovet Kofu. Di Ventrovet Kofu, Irfan Bahcedim ditangani Hiroshi Jofuku, pelatih yang kini membesut Tokyo Verdy. Memiliki harapan bersinar di Liga Jepang, Irfan Bahcedim gagal total selama merumput di Ventrovet Kofu. Irfan Bahcedim sama sekali tidak diturunkan dalam satu musim penuh Liga 1 Jepang 2014. Suami dari Jennifer Bahcedim ini hanya 2 kali main di sepanjang 2014, itu pun masing-masing 1 kali di ajang Piala Jepang dan Piala Kaisar 2014. Karena itu, pada Januari 2015, Irfan Bahcedim dilepas Ventrovet Kofu ke Consadole Sapporo. Sementara itu, Hiroshi Jofuku juga tidak diperpanjang kontraknya sebelum akhirnya pindah ke FC Tokyo per Februari 2016. Beda dengan Asnawi, nasib striker timnas Vietnam di Korea Selatan mengkhawatirkan. Sama-sama berkarier di Korea Selatan, nasib Asnawi Mangkualam bisa dikatakan lebih baik ketimbang pemain timnas Vietnam, Nguyen Van Toan. Sebagai informasi, kedua pemain di atas terbagung dalam klub yang bermain di K-League 2. Asnawi Mangkualam berseragam Jeonnam Dragons, sedangkan Nguyen Van Toan menjadi bagian dari Seoul Island. Namun Asnawi Mangkualam sepertinya memiliki nasib yang lebih baik. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah penampilan kedua pemain. Asnawi sejauh ini sudah bermain di 11 laga K-League 2 2023. Sedangkan Nguyen Van Toan hanya baru memainkan 9 laga saja. Dari 9 penampilan itu, pemain yang berposisi sebagai striker tak sekalipun mampu mengukir gol. Hal ini bisa menjadi alasan Seoul Island kerap memarkir Nguyen Van Toan. Apa yang terjadi membuat media Vietnam, Tet Hao 247 prihatin. Bahkan Tet Hao 247 menilai ini menjadi sebuah kabar buruk bagi sepak bola Vietnam. Pertandingan antara Seoul Island dan Cheonan pada pekan ke-20 Kelvin League 2 pada 8 Juli menandai pertandingan keempat berturut-turut Van Toan tidak terdaftar di line-up Seoul Island. Ini jelas kabar buruk dan membuat banyak fans mempertanyakan kepiawaian ex-striker HAGL itu saat merantau, tulis Tet Hao 247. PSSI akhirnya mulai bayar utang Rp100 miliar, sekarang wasit terlebih dahulu. PSSI akhirnya mulai menyelesaikan masalah utang yang mencapai hampir Rp100 miliar. Dalam hal ini, pihak pertama yang menerima pelunasan utang adalah wasit yang bertugas di mini turnamen Timnas U20 Indonesia. Turnamen tersebut telah berlangsung pada media Februari 2023 lalu. Kabar pelunasan hutang ini diutarakan langsung oleh anggota eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya menjelaskan apabila tindakan tersebut merupakan perintah dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara itu,
tugas berat masih harus dihadapi PSSI terkait hutang-hutang ini. Pasalnya hutang tersebut mencapai hampir 100 rupiah miliar. Angka yang ada merupakan akumulasi dari berbagai tagihan. Seperti contohnya, yakni pembayaran hotel penginapan timnas saat TC. Lalu ada biaya tiket. Kemudian PSSI rupanya juga mengeluarkan biaya untuk akomodasi salah satu pemain naturalisasi. Namun belum diketahui siapa pemain yang dimaksud.